siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Shalom. Luar biasa sekali minggu ini. Gimana kabar anak-anak, Kak Novi? Kenapa sedih? Iya, pandemi COVID-19 ini kok belum berakhir ya Kak Evan ya. Iya, tidak terasa kita sudah 6 bulan tinggal di rumah, kita belajar di rumah, ibadah di rumah. Betul Kak Evan. Pergi ke mall nggak, Kak Novi? Tetap pergi dong Kak Evan. Iya, anak-anak tetap di rumah ya. Oke, anak-anak, minggu ini kita harus tetap bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasanya, sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan itu apa Kak Evan? Luar biasa. Kalau Tuhannya luar biasa, berarti anak-anak Tuhannya istimewa. Oke, kita mau nyanyikan lagu ini kali ya Kak Evan ya? Kita nyanyi ya, Kak Novi, bareng-bareng ya. Kita ajak adik-adik. Ayo, Bangkit semuanya. Bangkit berdiri semuanya. Kak Novi masih belum lihat anak-anaknya bangkit berdiri. Kak Novi bisa lihat di mana orang anak-anak di rumah. Bisa dalam hatinya Kak Novi bisa lihat anak-anak belum berdiri. Ayo berdiri dulu. Ayo Sudah? kita bernyanyi, Iya. kita refreshkan tangan dan kaki Iya. supaya semuanya jadi lentur. Oke, Ya. ayo Kak. Musiknya boleh Kak. Tangan. Sekolah anak-anak sekolah minggu juga istimewa. Semuanya sungguh-sungguh istimewa ya. Tidak ada yang tidak berharga di dunia ini, yang nggak bisa diberi waktu untuk belajar menjadi insan. Ya, jadi semua tidak ada yang tidak istimewa. Jadi tidak boleh sedih ya Kak Evan kalau misalnya masih Kan belum Kak bisa. Novi tadi yang sedih. Iya, berarti tidak boleh sedih lagi ya Kak Evan Iya, ya. Kak Novi nggak boleh sedih loh ya. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Semua ingin hidupnya normal. Amin. Ya, oke, mari kita siapkan hati kita
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup matanya, kita mau lebih lagi. menjadikan kami orang-orang yang tidak berharga dan tidak istimewa di hadapan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang sangat-sangat istimewa di hadapan-Mu. Bukti dari itu Engkau tetap memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Kami tidak pernah mengalami kekurangan, kami tidak pernah mengalami sesuatu yang buruk, tetapi kami mengalami kasih karunia Tuhan yang melebihi dari segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah setiap kami pada minggu ini kami benar-benar merasa diberkati oleh Tuhan. Kami percaya, kami membuka hati kami membuka setiap kehidupan kami untuk menjadikan Tuhan
yang menjadi istimewa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, adik-adik sekolah minggu GBDI Immanuel. Kami percaya semua ada di dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh semangat mengikuti ibadah online. Setelah kita memuji-muji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Kak Benti mengundang kalian untuk mempersiapkan diri, dibuka Alkitabnya, dipersiapkan. Kita akan sama-sama mendengar satu cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kami ini punya satu pertanyaan dan ini sepertinya sangat mudah, gitu ya. Pertanyaannya seperti ini: siapa manusia pertama? Ya, diawali dengan huruf A dan dia bernama Adam. Betul sekali. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa Adam itu diciptakan Tuhan dengan cara bagaimana? Apakah sama seperti adik-adik dan Kak Wendy yang dilahirkan oleh ibu kita di rumah sakit? Apakah seperti itu? Nah, yuk kita sama-sama cari tahu nih, gimana sih Tuhan menciptakan manusia yang pertama yang bernama Adam. Kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Sekali lagi, Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kami akan bacakan buat kita semua. Kalian baca di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, firman Tuhan jelas sekali berkata bahwa Adam tidak dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi Tuhan membentuknya dari debu tanah. Bahkan dikatakan manusia itu ketika dia diciptakan, dia belum hidup. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidung Adam, maka manusia itu hidup. Nah, adik-adik, kira-kira ya, gambar yang di sebelahnya Kak Wendy ini bisa menjelaskan. Ya, manusia diciptakan oleh Allah dari debu. Nah, Kak Wendy punya satu lagu gitu ya, satu lagu yang bisa menjelaskan supaya kita mengerti bagaimana Adam itu diciptakan. Lagunya seperti ini. Bila ku buka mata dan lihat wajahmu, ku terkagum. Nah, perhatikan kalimat dari lirik lagu ini, gitu ya. Ketika manusia itu diciptakan dan Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga manusia itu hidup, manusia itu membuka matanya. Kira-kira nih, ya, yang ada di situ hanya ada Tuhan. Ya, ketika Adam pertama kali membuka mata, ketika Tuhan sudah memberi dia hidup, siapa kira-kira yang dilihat pertama oleh Adam, adik-adik? Ya, betul sekali. Tentunya Tuhan, karena di situ hanya ada Adam dan Tuhan. Oleh karena itu pujian itu mengatakan seperti itu. Adam membuka matanya dan dia melihat Allah, Tuhan yang telah menciptakan dia, dan itu membuat dia terkagum. Kenapa kagum? Karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kudus. Di bagian bait yang kedua, kita nyanyikan seperti ini. Bila ku buka mata dan lihat wajahmu, ku terkagum. Yang kedua ya. Bila ku lihat hidup dan karya tanganmu, ku tersanjung. Nah, bagian kedua berkata seperti ini. Setelah Adam melihat Allah, Adam melihat dirinya sendiri.
bila kubuka mataku, kulihat hidupku. Adam bilang, dia tersanjung. Ya, bisa kita bayangkan pada saat itu betapa Adam dimuliakan. Kenapa? Allah menciptakan manusia itu dengan mulia, adik-adik. Manusia itu siapa sih selain Adam? Ya kita ini. Kalau Adam memang tidak dilahirkan dari seorang ibu atau seorang wanita, ya, tetapi kita memang manusia-manusia yang zaman sekarang ini dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi sama-sama manusia, adik-adik. Yuk, kita kembali lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 berkata demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, betul. Setelah diciptakan Adam, Tuhan menciptakan manusia yang kedua, yakni Hawa. Tetapi kita tidak sedang membahas Hawa hal ini, ya. Nah, di gambar di sebelah adik-adik, adik-adik bisa amati. Ada gambar Tuhan Yesus, ada gambar manusia. Manusia ini adalah gambaran Adam. Manusia ini adalah gambaran kita semua. Kalau firman Tuhan berkata bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kira-kira apakah Allah Bapa itu sama ya seperti manusia? Nah, tahukah kalian bahwa Tuhan Allah memiliki kemiripan dengan kita sebagai manusia? Karena kita diciptakannya serupa dan segambar dengan Allah. Kak Wendy masih bingung nih, contohnya apa kita serupa dan segambar dengan Allah? Ya, kita kenali Allah kita. Ya, Allah Bapa itu adalah Allah yang hidup. Manusia juga hidup, benar atau tidak? Benar ya? Maka kita punya kesamaan dengan Allah. Yang kedua, Allah itu bisa melihat. Allah bisa mendengar. Manusia juga bisa melihat, juga bisa mendengar. Itulah dikatakan kenapa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan yang ketiga, Allah memiliki sifat menciptakan. Tahukah kita bahwa sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan terang, Allah menciptakan alam semesta, bumi dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Allah. Ya, nah, adik-adik, manusia pun juga memiliki sifat yang sama, yakni sifat menciptakan. Tidak percaya? Kak nanti tunjukkan ya. Jadi ada banyak sekali tokoh-tokoh atau manusia-manusia yang memiliki sifat pencipta, sifat seperti Allah yang suka menciptakan itu. Contohnya, tahu nggak? Bola lampu. Nah, ini contohnya di gambar di sebelah ya. Ada bohlam atau bola lampu. Siapa yang menemukan pertama kali? Atau siapa yang menciptakannya? Yuk, diingat-ingat lagi pelajaran sainsnya. Betul sekali bahwa seorang Thomas Alva Edison sudah berhasil menciptakan bohlam atau bola lampu. Tokoh yang kedua, Kak Wendy punya salah satu manusia hebat yang memiliki pengaruh besar, namanya Alexander Graham Bell. Siapakah beliau nih? Contoh gambarnya seperti ini nih. Ya, orangnya sudah tua kalau di foto ini, tetapi pengaruhnya sangat besar karena beliau di sebelah kita ini fotonya telah menciptakan atau menemukan yang namanya telepon. Nah, telepon kita, handphone kita masing-masing ini adik-adik bisa kita gunakan, bisa muncul, bisa tercipta. Ini berkat jasa dari Bapak Alexander Graham Bell. Nah, yang kita bahas bukan tentang kehebatan mereka, tapi sifat yang dimiliki oleh Allah. Suka mencipta. Manusia juga suka mencipta. Nah, paham ya sekarang? Kita menginjak ke hal berikutnya. Kalau Allah itu kudus, kalau Allah itu mulia, berarti kita diciptakan Tuhan itu juga seharusnya kudus dan mulia. Karena Allah itu kudus, maka manusia sebutkan namanya masing-masing. Kebetulan ini Kak Wendy ya. Karena Allah itu kudus, maka Kak Wendy harus kudus.
Karena Allah itu mulia, maka Kak Wempi harus mulia. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menjaga hidup kita tetap kudus dan mulia? Ingatlah bahwa kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kenyataannya justru yang membuat kita tidak serupa, tidak segambar dengan Allah. Oleh karena apa? Ayo. Ya, karena perbuatan manusia sendiri. Karena perbuatan Kak Wempi sendiri sebagai manusia. Karena perbuatan kalian sendiri, sebut namanya masing-masing, gitu ya. Bahwa semua yang membuat kita menjadi tidak mulia, yang membuat kita menjadi tidak kudus, sehingga kita, kalau jadi pertanyaan loh, katanya serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Allah itu mulia dan kudus sedangkan kita berdosa dan kita tidak menjadi mulia dan kudus, pertanyaan besar sekarang, serupakah dan segambarkah kita dengan Allah? Nah, ada satu pujian yang berkata seperti ini, pujian lama. Kak Wempi masih ingat ketika Kak Wempi masih sekolah minggu seusia kalian. Jadi ya, dengarkan lagu ini ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Nah, pujian ini kelihatannya sederhana, tetapi artinya sangat dalam. Ternyata yang membuat manusia, kita semua ini menjadi tidak serupa lagi dan tidak segambar dengan Allah karena kita selalu berbuat dosa. Tadi masih 2 contoh dosa loh. Ada malas, ada bohong. Nah, adik-adik, sedangkan dosa itu kalau kita tulis gitu rentetannya banyak itu di Galatia gitu ya. Kita tidak sedang bahas tentang contoh-contoh dosa. Nanti sekali waktu kalian akan jelaskan. Nah, adik-adik, sudah selayaknya harusnya kita yang diciptakan oleh Tuhan Allah serupa segambar, yang harusnya kita diciptakan mulia dan kudus, harusnya kita itu seperti kita sedang melihat cermin gitu ya. Kita sedang melihat gambaran ini ada Allah. Kita adalah orang percaya. Adik-adik percaya nggak ada Roh Kudus di dalam hidup kita? Amin. Pasti ada, gitu ya. Nah, oleh karena itu adik-adik, kalau kita suka berbuat dosa, artinya kita telah membuat diri kita sendiri sudah tidak lagi segambar dan tidak lagi serupa dengan Allah. Ingat, kita ini berharga. Kak Wempi beri judul firman Tuhan atau renungan firman Tuhan hari ini adalah diriku berharga. Seperti suatu benda yang berharga. Contoh nih, mama papa kita mungkin punya emas gitu ya. Kalau kalian mungkin yang perempuan pakai anting gitu ya, pakai cincin gitu ya. Kemudian emas itu harus ditempatkan di tempat yang layak, di tempat yang bagus. Selayaknya hidup kita yang diciptakan berharga oleh Tuhan juga harus ditempatkan di tempat yang bagus dengan berbuat dan bersikap mulia dan kudus, baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan Allah kita. Nah, kalau sampai dengan hari ini di antara setiap kita masih ada yang sering berbuat dosa, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Marilah kita bersikap selayaknya menjadi berharga, karena kita ini telah diciptakan Tuhan sebagai manusia berharga. Katakan bersama Kak Wempi ya. Kita baca satu tulisan yang ada di sini. Ya, sudah siap ya? 1, 2, 3.
diriku berharga. Wah, kurang semangat. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Diriku berharga. Ya, inilah renungan firman Tuhan pada kesempatan minggu ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana Kak Novi? Tadi sudah dengar firman belum? Sudah dong. Firmannya luar biasa ya. Amin. Karena Kita istimewa. Nah, kita mau jelasin nih tantangan untuk minggu ini. Adik-adik, jangan lupa loh ya, setiap kali tantangan bukan menjadi beban, tapi jalani dengan Sukacita. Tidak sedang lomba ya, cari yang menang, tapi buru-buru menilai yang baik gitu ya. Semuanya baik, tapi ada yang terbaik gitu ya. Untuk minggu ini, mana hadirnya Kak Novi? Tapi bawa ini. Masih ada lagi. Saya besar Besar minumannya. sekali. Ini Kak Evan bawa ini bagus loh ya. Kayaknya Kak Evan mau ikut tantangan deh supaya dapat ini. Bagus sekali Kak Evan. Bagus sih Kak Novi nggak pernah punya ya. Iya. Ini adik-adik punya, nanti kalau menang pinjemin Kak Novi ya. Iya. Karena Kak Novi nggak punya. Aduh. Sekarang Kak Novi jelasin apa tantangannya. Oke Kak Evan, untuk kelas apa yang kecil? Kelas Sakius. Kelas Sakius itu adalah kelas yang umurnya playgroup sampai TKB. Iya. Untuk kelas kecil, oke. Kelas kecil tugasnya gampang aja Kak Evan. Video tentang memperkenalkan diri sendiri. Gampang kan? Contohnya nih misalnya, namanya siapa? Misalnya Kak Novi ya. Nama Novi, tanggal lahir 7 November 94. Gitu aja gampang. Nanti Sebutin tanggal lahir, mau minta kado Iya. ya kalau ulang tahun. ketahuan. Ya, contohnya sih seperti itu. Misalnya ceritakan hobinya apa. Ya pokoknya Semua perkenalkan yang ini. selengkap-lengkapnya. Siapa yang paling lengkap, itu yang paling istimewa ya. Betul. Oke. Untuk Gampang. kelas apa lagi Kak Evan? Untuk kelas Daud. Kelas Daud itu kelas 1 SD sampai kelas 6. 6. Bukan. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 SD Iya, ya. itu. Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu tugasnya apa Kak Evan? Kak Novi aja yang bilang. Oke, tugasnya adalah menyanyi. Kalau adik-adik masih ingat tadi Kak Wempi menyanyikan lagu kan yang ini, bohong 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 itu dosa, bohong 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 itu dosa. Tahu ya lagunya ya? Nah, Pasti tahu ya. Itu Dan diganti dinyanyikan 2 kali. dinyanyikan untuk dua contoh dosa. Tadi kan kalau Kak Wempi tentang bohong dan malas. Adik-adik nggak boleh sama, harus yang lain. Ya. Contohnya apa ya Kak Evan? Contoh dosa. Nakal, bantah. Ya. Tuh ya, Jangan contohnya. disebutin. Oh ya, nanti kayak enakan ya. ya. Iya, contohnya seperti itu ya. Untuk kelas Yehuda. Itu kelas 6 SD sampai tak terhingga. Iya, tugasnya apa? Gampang aja. Tugasnya adalah menggambar diri sendiri plus menuliskan kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Gampang kan? Oh, itu diri sendiri pasti Ini lebih susah loh Kak Novi kalau mau melihat kelebihannya. Oh, bisa. Tapi direnungkan Iya, ya. pasti bisa. Ditulis sebanyak-banyaknya, tidak usah takut Iya, ya. betul. Nanti semua dikumpulkan Kan ya, Kak Evan ya. Apa namanya? Pasti bisa karena anak-anak GPD Sekolah Minggu GPDI Immanuel adalah anak Tuhan yang luar biasa. Pasti bisa. Jangan lupa hari Kamis diserahkan ke WA-nya Kak Evan. Iya ya. Nanti yang gambar ditulis namanya. Kalau nggak ditulis namanya, Kak Evan bikin nama baru. Iya, jangan Ya. lupa tulis yang jelas ya. Oke. Sudah jelas semuanya. Kalau belum jelas, nanti telepon Kak Evan ya. Kak Evan Iya. buka 24 jam selama Kak Evan belum Tidur. Gitu Iya. ya. Oke, Untuk kita akan mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini kita mau doa supaya anak-anak tetap sehat dalam lindungan Tuhan.
Mari Kak kita Novi berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu, untuk ibadah di hari ini. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu ini dan ibadah ini Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.